tertarik untuk berbisnis tinggal, teman-teman bisa langsung hubungi kita aja di 0821 2025 7007. Saya mantan peternak, tapi gulung tikar, minta saran mau terjun ke bisnis ini gimana. Dan untuk teman-teman yang saat ini terjun ke bisnis, sebuah bisnis peternakan dan mengalami kebuntuan, teman-teman mau terjun ke bisnis ini gimana? Nah, untuk saya sendiri, karena memang gini ya teman-teman, untuk kita flashback dulu, karena sebelum bisnis saya terjun ke bisnis tinggal aja, saya juga pernah terjun di bisnis peternakan kayak seperti lele gitu kan. Saya pernah bikin tambak di belakang rumah itu lele. Awalnya pakai terpal, terus bisa pakai semen lah gitu kan, permanen. Terus saya bisnis peternakan yang lain kayak ayam kampung, boiler gitu kan. Terus sampai domba Garut. Nah itu waktu saya jualan domba Garut itu sampai saya jual aset ya. Saya tuh dulu punya motorsport itu sampai dijual. Sampai saya waktu itu lagi susah-susahnya itu pinjam ke kur ya, pinjam ke kur. Nah sampai kurnya itu ada masalah lah gitu kan, ada masalah karena memang usahanya nggak berjalan lah ya. Dan dari sana banyak hal yang bisa dipetik ya terkait peminjaman itu permodalan kalau kita pakai peminjaman. Nanti saya bakal bahas di sesi yang lain. Dan kita sharing dulu aja. Jadi dulu itu saya pernah punya peternakan tuh pertama di lele ya. Dan hal yang bisa saya petik dari berternak lele itu ternyata kalau untuk peternakan lele kita membutuhkan kuantiti yang banyak teman-teman. Jadi kalau untuk bisnis lele, untuk pribadi saya karena keuangannya saya terbatas, yaitu saya mentoknya di sana. Jadi ternyata bisnis lele itu membutuhkan modal yang gede. Ketika modal makin besar, kuantiti makin besar, nah di sanalah ada income atau misalkan profit bisa gede. Karena intinya gitulah ya pengalaman saya. Terus kalau pengalaman di ternak ternak ayam gimana? Dulu saya pernah di ayam kampung. Cuma ada yang ada yang lucu juga di sini. Saya berpikir gini, teman-teman kan kalau misalkan ayam kampung, saya tuh dulu tuh jualnya tuh ayam karkas ya. Karkas itu saya jual dengan cara yaitu di karkas, jual setelah disembeli, dipotong, ada potong 8, potong 12 gitu kan, gimana permintaannya aja gitu kan. Terus ada yang dibumbui juga, terus ada yang langsung udah diproses juga. Dan kita dijualnya tuh ada 3 tahap. Jadi di karkas udah dibumbuin sama udah digoreng atau udah dimasak. Nah itu waktu itu saya berpikir gimana caranya kita bisnis ayam kampung dalam beberapa bulan gitu, 2 bulan 3 bulan, tapi udah gede, nah gitu kan. Terus tapi si ayamnya tuh bisa besar, itu gede lah gitu kan ya. Tapi pertumbuhannya cepat, gimana caranya? Nah, makanya kan ada yang ayam joper, KUB kayak gitu ya. Walaupun ya itu sama ayam kampung, tapi dagingnya itu beda lah teman-teman ya sama ayam kampung asli. Nah, saya sampai kepikiran dulu riset ya. Ini cerita aja teman-teman. Sampai riset saya bikin namanya bikin riset ayam Bangkok, ayam aduan itu dikawinin sama ayam, tahu kan ayam pelung teman-teman ya. Nah, kalau saya itu kan daerah Cianjur, ayam pelung di tempat kita itu banyak gitu kan, terus murah-murah gitu kan. Jadi kita gak usah ngambil ayam kampung yang bagus karena kita kan gak nyari suaranya, tapi kita ngambil ayam kampung yang gede banget lah gitu kan. Nah lalu nanti ngambil indukannya tuh yang ayam aduan. Nah gitu, jadi betinanya ayam adu, terus jagonya kita ayam kampung kan. Jadi gini, ayam kampung pelung itu teman-teman badannya tuh besar banget, walaupun teman-teman ingat rangkanya itu tipis gitu kan, tulangnya tuh tipis, rangkanya tipis, badannya tuh tipis, tapi dia besar itu ruangannya tuh luas gitu kan, badannya tuh panjang-panjang tulangnya itu. Jadi walaupun begitu lahir dia udah besar. Nah terus kalau kenapa saya ngambil indukan ayam aduan, karena si ayam aduan ini badannya tuh tebal. Jadi walaupun badannya tetap besar, tapi dagingnya tuh dia itu banyak gitu. Karena itu, dan ketika dikawinin saya dapat parent stock itu
Anaknya bener teman-teman, begitu lahir anaknya itu udah besar kayak ayam kampung, dan dalam 2 bulan itu udah gede banget, itu udah nyampe, jadi bobotnya tuh kayak ayam adu bobotnya, tapi besarnya kayak ayam kampung Palung itu. Jadi keuntungan di sana itu karena kan kita jualnya dibakar ya. Nah, jadi dibakar. Jadi kita dalam beberapa bulan juga kita bisa dijual. Nah, itu kan kalau konsumen ya pasti nyari produk yang ayam bakar itu yang pengennya yang gede, ayam kampung yang gede tapi harganya murah. Nah, itu salah satunya. Jadi kita kawinin ayam adu sama ayam pelung. Nah, itu jadi kita bisa bikin ayam kampung yang gede tapi apa namanya itu biaya pakannya murah karena biaya apa namanya itu waktu panennya lebih cepat tapi dia itu lebih besar. Nah, itu pengalaman saya. Dan untuk domba Garut nah, banyak pokoknya. Jadi banyak sekali pengalaman saya. Nah, jadi kembali back to topic. Nah, jadi kalau misalkan terjun ke bisnis ini gimana? Kalau di bisnis Stingway itu teman-teman mudah banget ya gitu kan. Kenapa mudah? Jadi gini teman-teman, untuk dulu kan kalau misalkan bisnis Stingway itu kan lebih identik dengan tembakau yang sepet, pahit. Nah, kalau sekarang ya udah modern. Sekarang udah ada varian rasa rokok-rokoknya itu kan, pada rokok tembakau, rokok-rokok yang berada di pasaran kayak Sampurna Mil, Marlboro, Samso gitu kan, Surya. Nah, itu udah ada rasa kayak gitu. Terus ada rasa buah-buahan sama minuman. Ada yang es sama non es tuh kayak pape gitu kan. Nah, itu udah ada sekarang. Jadi kalau misalkan terjun ke bisnis tembakau sekarang gimana ya, worth it banget karena varian rasanya pilihannya banyak gitu kan. Terus gimana kalau misalkan terjun ke bisnis Stingway, marginnya gimana? Marginnya gede gitu kan. Modalnya kecil tapi keuntungannya gede, kok bisa tahu dari mana? Nah, ini langsung aja saya jawab. Jadi dari sini teman-teman. Nah, dalam 1 kilo segini itu teman-teman ya modalnya itu teman-teman sekitar 3 bungkus rokok yang harganya per bungkusnya 50.000. Itu yang contoh kita ngambil yang isinya 20 biji lah, 20 batang gitu kan. Berarti dapat 60 batang dengan harga 150.000. Nah, itu berbanding dengan 1 kilo ini dengan varian rasa yang banyak. Ini rasanya tuh banyak, ada Jarum Super, Sampurna Mil, Surya gitu kan. Kelas Mil segala macam ada sampai 20 varian rasa. Nah, itu dapat itu per kilonya itu ini 1 kilo satu rasa ya. Dan itu dalam 1 kilo ini teman-teman kita ngomongin kuantiti dari 1 kilo ini dapat kuantiti sekitar 700 batang. Itu juga gimana hand rollnya. Kalau misalkan hand rollnya pakai mil atau misalkan es itu lebih kecil lagi, itu lebih banyak lagi kuantitinya. Nah, dari sini udah kelihatan 150.000. Kalau misalkan yang itu kan dapat 60. Kalau ini dapatnya itu 700 batang, udah jauh. Nah, kalau dari segi kuantiti. Kalau dari segi rasa gimana? Ini rasa menyerupai ya, walaupun nggak sampai 100%, tapi dia menyerupai 80-90%. Itu mirip dengan aslinya. Itu kalau dari rasa, berarti apalagi di kita ada produk yang super premium. Nah, super premium seperti ini, dan ini rasanya itu lebih enak banget, enak banget ya dari yang ini gitu kan. Ini premium, ini super premium. Berarti gimana kalau untuk rasa? Untuk rasa masih ada bukan itu worth it lah gitu kan, karena rasanya rasanya banyak, terus rasanya juga enak menyerupai. Nah, terus yang selanjutnya kuantiti tadi udah menang, terus dari harga udah menang. Nah, sekarang kita lihat keuntungannya dari mana. Nah, dilihat dari kuantitinya kita udah bisa lihat kalau misalkan ini kita juga dijadikan peluang usaha, yaitu kita jual jasa lintingnya per batangnya itu kalau di luar Jawa itu sekitar 500 perakan. Nah, rata-rata 500 perak gitu kan. Paling rendah itu kalau teman-teman bisa dapetin namanya itu keuntungan omset 350.000 rupiah. Dan nanti kita potong lah misalkan modal 200.000 lah. Itu teman-teman udah kelihatan dapat keuntungan berapa lah gitu. Atau misalnya tadi 150.000 ya. Itu teman-teman udah kelihatan dapat keuntungan berapa. Nah, itu jadi melihat dari segi apa keuntungannya ini tentu kalau misalkan bisnis Stingway ini marginnya tuh lebih gede. Terus kita gak usah namanya itu repot-repot kayak misalkan ya ibaratnya ya kalau teman-teman yang udah ada rezekinya di dunia peternakan mungkin ya karena kan tiap orang beda-beda ya punya rezekinya masing-masing ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya bisnis peternakan sekarang berjalan lancar, mau nyoba-nyoba bisnis sampingan sini boleh aja gitu kan, karena ini gampang, gak bakal mengganggu bisnis utama gitu kan. Ini gampang banget, teman-teman cuma tinggal lintingin, jual jasa lintingnya ke karyawan atau misalkan ke teman-teman yang lain, kolega itu. Jadi kalau misalkan mau terjun ke bisnis ini kira-kira worth it banget gitu kan, karena pertama mudah,
murah gitu kan, tapi barangnya berkualitas, terus traffic ordernya tinggi, bisa jual di seluruh Indonesia, mau di kota, mau di desa, mau di pelosok juga bisa didistribusikan, karena konsumennya ya mau di luar kota, mau di pedesaan, ini semua banyak gitu kan. Semua ada nggak yang dari satu rumah itu nggak mengkonsumsi namanya itu produk-produk rokok? Nggak ada kan. Nah itu pertanyaannya ya. Jadi untuk apa namanya itu, untuk penjelasan di atas, walaupun ya kita jawab simpang siur, ya mudah-mudahan ada gambaran ya. Jadi kalau misalkan antara bisnis tinggal sama bisnis peternakan ya jauh ya, karena bisnis tinggal bisa dimulai dari bisnis dari modal 500 saja kita udah bisa. Gitu kan, 500.000 aja kalau misalnya produknya habis semua itu bisa dapat omset itu 1 juta rupiah, itu udah lumayan banget lah gitu kan. Nah itu terus kita nggak ribet jualnya gitu kan. Ya gitu lah teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan di atas. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada kebayang lah gitu kan. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman langsung aja konsul aja via WhatsApp kita di 0821 2025 7007, dan nanti bakal tersambung sama admin kita. Nanti konsul aja, kalau mau minta produk, kamu pesan silakan. Nah itu aja teman-teman ya, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Aldi bakal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.